Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatur Rahman. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Biau, duduk di kelas 11 IPA 1. Oke, jadi ini video pertama saya dalam video pembelajaran. Nah, dalam video kali ini kita sama-sama akan belajar tentang materi kelas 11, yaitu Komisi 3 Negara dan Perjanjian Renville. Untuk lebih jelasnya tentang materi tersebut, mari kita nonton video yang berikut ini. Komisi 3 Negara atau sering disingkat dengan KTN adalah sebuah lembaga kerja atau komite kerja diplomasi mancanegara yang hadir pada masa perjuangan dan revolusi Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947. Nama resmi lembaga kerja ini adalah Committee of Good Office. Meski demikian, lembaga ini lebih dikenal dengan sebutan Komisi 3 Negara karena keanggotaan lembaga ini memang hanya berisikan 3 negara, yakni Australia, Belgia, serta Amerika Serikat. Terdapat 4 tugas utama dari KTN, yaitu menguasai dengan cara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB, menjadi penengah konflik antara Indonesia serta Belanda, memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh TNI, mempertemukan kembali Indonesia serta Belanda dalam perundingan Renville. Secara singkat, KTN berdiri dari sebuah peristiwa pada agresi militer pertama. Pasca berakhir agresi militer Belanda pertama, pemerintah Indonesia mengadukan tindakan pemerintah Belanda ke PBB karena dinilai telah melanggar kesepakatan yang telah tercapai dalam perjanjian Linggajati. Protes Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota PBB, dan pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1 tahun 1947 yang isinya mengecam tindakan Belanda dan mendorong terjadinya gencatan senjata. Resolusi DKPBB untuk mengadakan gencatan senjata diterima oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda pada tanggal 17 Agustus 1947. Pada tanggal 25 Agustus 1947 kemudian, DKPBB membentuk sebuah komite kerja yang bertugas melakukan mediasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Komisi 3 Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di Geladak kapal Renville milik Amerika Serikat. Indonesia dan Belanda kemudian menerima tawaran Amerika Serikat tersebut. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijayat Mojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri atas 3 hal sebagai berikut. Pertama, persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterima garis demarkasi Van Mock dalam kurung 10 pasal. Yang kedua, dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. Ada 12 pasal. Ketiga, 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Ada 6 pasal. Sebagai konsekuensi ditandatanganinya perjanjian Renville, wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mock. Berdasarkan garis demarkasi Van Mock itu, wilayah Republik Indonesia tinggal meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Dampak lainnya adalah anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah RI di sekitar Yogyakarta. Sebagai contoh, pasukan yang berasal dari Kesatuan Divisi Siliwangi yang berjumlah sekitar 35.000
harus ditarik dan dipindahkan ke wilayah RI. Kemudian sejumlah sekitar 6.000 pasukan dari Jawa Timur ditarik masuk ke wilayah RI. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini dimulai tanggal 1 Februari 1948. Pada mulanya, para pejuang TNI perjuangannya yang berada di pos atau kantong-kantong perjuangan itu tidak mau ditarik mundur ke wilayah RI atas dasar garis Panmuk itu. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak kalah perang, tidak perlu dievakuasi. Mereka tidak mau ditarik mundur di belakang garis Panmuk. Sudah tentu ini menjadi problem tersendiri karena sudah menjadi keputusan dalam perundingan Renville. Tampillah Sudirman dengan kepiawaian dan kebapakannya mendekati para anggota TNI itu dengan menegaskan bahwa kita TNI dan para pejuang Indonesia tidak kalah perang. Para prajurit tidak dikuasai tetapi melakukan hijrah ke tempat yang kondusif untuk melakukan konsolidasi untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Kemudian Sudirman mengeluarkan amanatnya sebagai berikut. Anak-anakku, anggota angkatan perang, tiap-tiap perjuangan mempunyai pasang surutnya, tetapi dengan iman kita yang tetap teguh dan jiwa yang tetap besar, kita masih sanggup untuk mengatasi percobaan ini dan percobaan-percobaan lainnya yang mungkin akan menyusul lagi. Dengan pendekatan dan amanat dari Panglima Besar Sudirman ini, dengan penuh semangat para TNI melakukan hijrah untuk memasuki wilayah RI yang diakui dalam perjanjian Renville. Oke, terima kasih teman-teman telah nonton video saya. Jadi mohon maaf bila ada sedikit kekurangan. Dengan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kelas kami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah.